Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zarkalia Mama dengan NIM G002328 dari kelompok B6. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai OGM, OGF, dan sistem probabilitika. Baik, yang pertama ada mekanisme dari ereksi. Ereksi itu terjadi akibat adanya rangsangan seksual, entah itu adanya penglihatan, dari suara, dari penciuman, ataupun dari sentuhan. Yang mana rangsangan seksual ini akan diperkuat oleh sensasi rabaan langsung pada kulit tubuh dan area genital, yang mana nanti akan membuat rangsang aferen yang kuat pada sistem saraf pusat. Impuls eferen berjalan dari pusat MS menuju sistem parasimpatik segmen sakral 2-4. Serabut preganglionik parasimpatik masuk ke plexus hipogastricus inferior, bersinar pada neuron postganglionik. Serabut postganglionik nantinya berjalan bersama arteri pudenda interna masuk ke jaringan erektil pada radix atau akar dari penis sendiri, dan terjadinya vasodilatasi dari arteri tersebut, yaitu arteri pudenda interna. Nah, nanti adanya peningkatan aliran darah dalam jumlah besar ke dalam jaringan erektil. Corpora cavernosa dan corpora spongiosum dari penis nanti akan membesar karena terdapat pengisian darah, yang mana tadi ada pengisian darah di arteri pudenda interna kan. Terus akan tadi terjadi vasodilatasi atau pembesaran. Nantinya akan menekan aliran darah balik vena pada fase yang melingkupi. Jadi kan kita ketahui bersama di dalam penis sendiri kan ada vena dan arteri. Arteri kan jalan masuknya darah, dan vena jalan untuk kembalinya darah. Nanti arteri yang membesar ini, kemudian corpora cavernosa dan spongiosum yang nantinya yang membesar pada penis, itu akan menekan dari vena sendiri, yang akhirnya vena itu akan dihambat gitu. Jadinya aliran untuk kembalinya itu kehambat. Jadi darah-darah yang masuk itu tidak bisa kembali, yang mana nantinya darah-darah yang terjebak, yang tidak bisa kembali itu akan membuat penis memanjang dan diameternya itu akan bertambah besar, di mana inilah kondisi yang dinamakan dengan ereksi. Nah, bila klimaks rangsangan seksual tadi itu sudah tercapai atau terjadinya ejakulasi, atau misal rangsangan seksualnya itu berhenti atau terhambat, arteri yang memvaskularisasi jaringan erektil ini nanti akan mengalami vasokonstriksi, di mana nanti penis itu akan kembali di dalam keadaan normal, gitu. Nah, saat ereksi itu terdapat arteri dan vena yang masuk ke corpus spongiosum dan corpora cavernosa yang tadi udah jelasin ya. Nah, nantinya saat ereksi itu corpus spongiosum itu terisi oleh darah. Saat ereksi, penis pria itu akan mengeras karena berisi pembuluh darah. Penis juga bisa turun karena terdapat beberapa gangguan. Kan harusnya penis itu berdiri gitu. Nah, ini tuh ada kasus-kasus di mana penis itu turun yang menandakan adanya beberapa gangguan gitu, seperti gangguan hormonal, di mana produksi dari testosteron itu terganggu karena adanya infeksi testis atau gangguan endokrin, radiasi, ataupun adanya genetik gitu. Kemudian ada juga gangguan vaskular, di mana kerusakan endotel pembuluh darah karena mungkin ada penyakit hipertensi ataupun pengaruh dari nikotin, aterosklerosis, dan hiperkolesterol. Kemudian juga ada gangguan saraf, di mana ada kerusakan saraf pada pasien-pasien DM atau diabetes mellitus. Kemudian juga ada gangguan akibat dari medikasi atau pengobatan-pengobatan yang sedang dijalani. Oke, jadi laki-laki itu ada yang bisa nggak ereksi karena terutama di pagi hari. Biasanya itu karena adanya gangguan-gangguan tadi, yang biasanya itu juga terjadi karena adanya hormonal. Nah, pada waktu ereksi kan tadi dijelasin ya, ada darah yang mengisi area-area dalam penis di corpora cavernosa maupun corpus spongiosum. Nah, pada orang yang memiliki gangguan metabolisme seperti pasien diabetes mellitus, itu tuh memiliki kecenderungan darahnya tuh kental. Jadi sulit buat masuk ke dalam corpora cavernosa dan corpus spongiosum. Jadinya biasanya pada pasien diabetes mellitus ini dia memiliki gangguan pada ereksinya. Oke, tadi buat ereksi udah, sekarang mekanisme dari ejakulasi sendiri. Jadi, untuk ejakulasi sendiri itu dia dibagi menjadi 2 tahap, ada emisi dan ejakulasi. Emisi sendiri itu apa sih? Emisi itu substansi ejakulasi dari, OGM interna menuju uretra. Jadi dia tuh perjalanannya gitu dari interna menuju ke uretra. Sedangkan untuk ejakulasinya sendiri itu adalah keluarnya substansi ejakulasi ke OA atau Orifisium Urethra Externum.
Nah, untuk mekanisme jarak sistem sarafnya sendiri, itu tuh pertama-tama ada reseptor, di mana itu, kulit preputium atau glans penisnya atau ductus deferens yang penuh. Nanti aferen oleh nervus pudendus centrum akan membawa rangsangan menuju serabut saraf segmen lumbalis 1 sampai 3 efektor. Ya nanti tadi kan yang ereksi kan dia, segmen sakral ya, kalau yang ini udah segmen lumbal. Pada proses emisi, dinding ductus deferens itu tuh berkontraksi, kemudian otot-otot kelenjar vesikalis dan bulbo uretralis itu berkontraksi juga. Sphincter vesika urinaria itu juga berkontraksi. Nah, proses ejakulasi ini tuh menyebabkan adanya, kontraksi di arteri helicanae, sehingga bisa mengalirkan darah ke venula dan ditambah dengan eee, kontraksi dari musculus bulbus spongiosum dan musculus ischiocavernosus, sehingga, menyebabkan adanya dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra tadi. Nah, jadi kelenjar-kelenjar apa aja sih yang ada di reproduksi pria? Jadi yang pertama ada glandula vesikulosa. Nah, glandula vesikulosa ini, ya ini, dia itu ada 2 organ berlobus. Dia ada di dekstra sama sinistra. Nah, dia itu ada letaknya itu di posterior dari vesika urinaria. Jadi dia ada di belakangnya. Ini jadi tampak belakang dari vesika urinarianya yang ini. Nah, fungsi-fungsi dari glandula vesikulosa itu, yang pertama dia itu menghasilkan sekret inletnya akan ditambahkan ke cairan semen. Sekret-sekretnya itu mengandung yang pertama itu ada fruktosa, di mana fruktosa ini akan berfungsi sebagai, pemberi nutrisi gitu ke, spermanya. Kemudian juga ada prostaglandin, di mana prostaglandin ini dia sebagai motilitas dari sperma itu. Jadi ya mempermudahkan sperma untuk bergerak. Nah, fungsinya juga dia tuh sebagai, mengkoagulasi semen setelah ejakulasi. Selanjutnya ada glandula prostatica, di mana letaknya itu ada di antara kolom vesicae dan diafragma urogenital, bermuara di uretra pars prostatica melalui ductus prostaticus. Jadi ini glandula dari prostatikanya sendiri. Nanti dia muaranya ada di sini, ada di ductus prostaticus. Oke. Nah, untuk fungsinya sendiri dia menghasilkan cairan tipis seperti susu, yang mengandung asam sitrat dan fosfat asam. Yang mana ini nanti juga ditambahkan saat terjadinya ejakulasi. Nah, sekret-sekret tadi ini kan bersifat alkalis ya, di mana nanti dia fungsinya itu untuk menetralisir keadaan asam dari vagina gitu. Jadi agar, agar sperma-sperma yang dikeluarkan itu dapat hidup, dapat bergerak di vagina, karena vagina kan bersifat asam. Jadi dia sebagai penetralisir gitu. Dan yang ketiga ada granula bulbourethralis, letaknya itu ada di dalam diafragma urogenital. Letaknya itu ada di ini nih. Ini terus dia letaknya ada di diafragma urogenital. Nah, salurannya tuh bermuara di uretra pars spongiosa. Nanti dia muaranya ada di sini, di pars spongiosa, dan dia tuh homolognya dengan glandula vesicularis mayor pada wanita. Fungsinya itu menghasilkan sekret pada fase ereksi, yaitu cairan mukus untuk pelumas sebelum berhubungan seksual. Oke, lanjut ke fertilisasi. Nah, fertilisasi sendiri kan merupakan suatu proses pertemuan antar kedua sel gamet ya, yang terdiri dari sel sperma dari laki-laki dan juga sel ovum dari perempuan. Fertilisasi ini awalnya terjadi di ampulla tuba fallopi. Jadi dia di ampulla tuba fallopi, di mana ampulla tuh bagian terlebarnya dari tuba fallopi. Nah, lalu setelah sel sperma ini membuahi dan membentuk zigot akan bergerak dengan bantuan otot tuba uterina menuju uterus. Jadi kan awalnya dia nanti di ampulla, tuba fallopi, terus setelah nanti dibuahi dan membentuk zigot ya, otot-otot dari tuba uterina tuh dia akan kayak membuat gerakan gitu untuk menyalurkan dari, zigotnya itu menuju ke uterina, menuju ke sini nanti akhirnya. Nah, tadi kan udah fertilisasi, sekarang implantasinya. Setelah nantinya zigot itu berkembang menjadi morula dan mencapai uterus, terjadi proses yang dinamakan implantasi atau
penempelan gitu. Ya, proses di mana morula berkembang menjadi blastokista yang kemudian menanamkan diri atau nidasi ke dalam lapisan dari uterus. Tuh. Ya, ini kan awalnya dari morula kan. Awalnya dari zigot tadi fertilisasi kan tadi. Terus dia ber ini membelah kan jadi 2 sel, 4 sel, terus dia jadi early morula, kemudian terus dia jadi morulanya, advance merulanya, terus akhirnya nanti jadi blastokista. Nanti akhirnya blastokista ini akan melakukan implantasi atau penempelan pada dinding uterus atau nidasi. Itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai arah aliran urin pada tubulus renalis. Jadi awalnya itu aliran urin itu ada di nefron, kemudian menuju ke tubulus contractus proximal atau TKP. Nantinya akan menuju ke tubulus descendens ansa Henle, kemudian ke medula membentuk lengkung atau lengkung Henle ya, loop Henle, terus masuk ke tubulus ascendens ansa Henle. Kan tadi dia jadi udah descendants nih yang turun, terus dia membentuk lengkungan, terus dia naik ascendens ansa Henle. Terus masuk ke tubus collectivus distalis. Terus masuk ke ductus collectivus, papilla renalis, menuju calyx minor, menuju calyx mayor, bergabunglah tuh menjadi pelvis renalis yang akhirnya nanti jadi ureter, masuk ke ureter. Nah, tadi ya tubus renalis, di mana tadi ini kan ureternya. Ureter nanti dia masuk ke pelvis renalis kan ini yang besar. Pelvis renalis itu nanti dia dibagi-bagi lagi menjadi calyx mayor. Nah, calyx mayor nanti itu dia bakal jadi calyx minor. Calyx minor. Mana calyx minor? Dia tuh yang kecil-kecil kayak gini. Nah, nanti kan dia di sini ada korteksnya nih. Ini korteks renalis, terus medulla renalis. Nah, medulla renalis itu dia ada struktur-struktur khusus uniknya gitu. Ada piramidalis renalis. Karena bentuknya kayak piramida gitu kan. Nah, di ujung dari piramidalis itu dia nanti ada papilla renalis. Gitu. Tadi nih ya, calyx mayor, terus calyx minor. Kecil-kecil gitu. Udah ya, udah gitu. Terus kita akan lanjut membahas dari ureter sendiri. Nah, saat filtrat melewati ureter itu tuh ada 3 penyempitan yang di ureter. Itu pertama ada uro uretropelvic junction, ini di sini, di mana merupakan pertemuan antara pelvic renalis dengan ureter yang tadi ya, yang di gambar sebelumnya. Nih, pelvic renalis ke ureter. Di sini kan ada kayak penyempitannya gitu. Terus ada juga saat melewati bifurkasio. Saat melewati arteri iliaca communis di sini. Ini kan iliaca communisnya. Terus dia kan kayak melewati bifurkasi, akhirnya dia adanya penyempitan di sini. Selanjutnya dia juga saat memasuki vesika urinaria. Dia kan miring gitu ya, jadi dia ada sedikit penyempitan gitu agar mencegah urin tuh kembali ke ginjal. Selanjutnya sistem urinaria. Jadi sistem urinaria tuh tadi ya termasuk ren, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Dan kan dia mengekskresi sisa-sisa metabolisme dalam bentuk urin dan mempertahankan senyawa seperti potasium dan sodium, serta air dalam keadaan seimbang. Ureter itu tadi membawa urin keluar dari ren menuju vesika urinaria. Di sana, urin akan ditampung sementara. Lalu, urin akan dibuang keluar tubuh dari vesika uriner melalui uretra. Oke, yang pertama ren. Ren ini dia akan membuang urea dari darah melalui unit filtrasi fungsional bernama nefron. Dalam setiap nefron terdapat kapila darah kecil bernama glomerulus dan tabung kecil bernama tubulus renalis. Urea bersama senyawa air lainnya membentuk urin yang melewati nefron dan turun melalui tubulus renalis. Tiap harinya ren itu memfilter sekitar 120 sampai 150 liter darah untuk membuang sisa metabolisme dan menyeimbangkan cairan. Proses ini nantinya akan menghasilkan 1 sampai 2 liter urin per harinya. Gitu. Oke.
Selanjutnya ada di ureter. Ureter tadi kan adalah saluran penyalur urin. Jadi ureter tadi sini. Penyalur urin dari ren menuju vesika urinaria. Otot-otot di dinding ureter ini secara terus-menerus berkontraksi dan berelaksasi untuk memaksa urin itu turun ke bawah menjauhi ren. Jadi dia juga ini ya, menahan urin untuk refleks ke atas lagi. Karena kalau misal urin itu masuk lagi ke ren atau ke ginjal, itu akan terjadi infeksi, rentan terkena infeksi. Dan nanti sekitar 10-15 detik sekali, sejumlah urin itu akan dikosongkan dari ureter menuju ke vesika urinaria. Oke, selanjutnya ada vesika urinaria. Vesika urinaria ini merupakan tempat penyimpanan sementara urin. Ukuran dan bentuk dari vesika urinaria itu tergantung berapa banyak urin dalamnya dan tekanan diterima organ lain. Gitu. Jadi dia bisa aja kecil, bisa juga membesar. Jadi tergantung dari banyaknya urin yang ditampung di dalamnya dan tekanan yang diterima dari organ-organ lainnya. Gitu. Terus vesika urinaria itu memiliki lapisan muskularis yang terdiri dari 3 lapis otot polos yang disebut nantinya musculus detrusor. Di mana pada kolom vesikae itu terdapat musculus sphincter vesicae. Musculus sphincter vesicae. Sinian ya. Nah, itu kontraksi dari otot-otot ini itu akan membantu untuk menahan urin. Jadi dia kayak menahan urin buat enggak bocor gitu atau merembes langsung ke bawah. Nah, di vesika urinaria itu juga terdapat musculus sphincter ureter internum yang berkontraksi ketika menahan dan berelaksasi atau terbuka gitu ketika proses berkemih atau kencing. Nah, vesika urinaria itu juga dibantu oleh saraf yang memperingatkan seseorang tuh kapan waktu untuk berkemih dan kapan untuk berkemih dan di mana berkemih kan ia mengosongkan dari vesika urinaria itu sendiri gitu kan. Tuh. Nah, selanjutnya adalah uretra. Uretra tuh tadi kan vesika urinaria. Nah, uretra tuh yang keluar ini. Sorry, ini. Jadi yang keluar dari VU. Uretra itu berfungsi untuk menyalurkan urin keluar dari tubuh melalui orifisium uretra externum yang di luar ini kan. Nah, otak itu akan mengirim sinyal ke otot vesika urinaria untuk berkontraksi sehingga mengeluarkan urin keluar VU. Jadi kan di mana prosesnya tuh pengosongan vesika urinaria. Nah, pada waktu yang bersamaan tuh otak mengirim sinyal ke otot sphincter untuk berelaksasi. Di mana tadi kan ada sphincternya tuh yang menjaga untuk urin nggak bocor gitu. Nah, nanti tuh dia akan terbuka sehingga urin akan keluar. Nah, uretra di wanita dan pria itu berbeda. Karena kalau di wanita itu kecil, pendek sekitar 4-5 cm dan dia tuh hanya khusus urin aja gitu. Eee, karena wanita kan ada 3 lubang ya, ada vagina, ada uretra, orifisium uretra externum, sama yang terakhir ada rektum. Nah, kalau, pria, pada pria itu dia hanya 2, hanya rektum, dan juga, eee, OUE. Orifisium uretra externum, di mana OE-nya itu dia gabung antara semen dan juga urin. Itu terus perbedaannya juga dia lebih panjang sekitar 20 cm karena kalau cowok kan dia harus melewati ini kan, eee, corpus spongiosum dari penis sendiri, jadi dia kayak panjang gitu. Oke. Nah, ini pengaturan refleks dan volunteer dari proses berkemih. Jadi pengaturan refleksnya sendiri kan, kandung kemih terisi nih, di mana nanti, reseptor itu bakal regang gitu. Dia terus nantinya, akan masuk ke saraf parasimpatis, di mana nanti dia akan, eee, merangsang gitu ya, kondom kemih itu buat berkontraksi, sehingga nanti sphincter ureter interna itu secara mekanik tuh bakal terbuka gitu, kalau kandung kemihnya tadi berkontraksi. Akhirnya nanti dia akan berkemih gitu. Nah, nanti sphincter ureter externa tuh terbuka bila motor neuron tuh dihambat. Nanti dia ini ya, dia masuk ke pengaturan volunteer waktu kandung kemih terisi. Reseptornya kan renggang, di mana nanti korteks cerebri itu dia akan
Ini ya, menuju motor neuron tuh menuju sphincter urethra externa tadi, di mana sphincter urethra externa bakal terbuka kalau dihambat. Nah, itu kan kalau terbuka kalau misalnya motor neuronnya dihambat. Nah, dia tuh bakal tetap tertutup kalau motor neuronnya tuh dirangsang gitu. Di mana kalau misal ini tetap tertutup, berarti tidak terjadinya proses dari berkemih itu sendiri. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.